Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, Pak Taifur akan memberikan penjelasan mengenai topik yang terkait dengan gerak. Secara skematis, gerak suatu benda itu kita bisa membaginya menjadi gerak lurus, saya singkat menjadi L. Yang kedua adalah gerak melingkar, saya singkat menjadi M. Dan yang ketiga adalah gerak tidak beraturan. Oke. Untuk yang gerak lurus, ini ada dua jenis. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Maka apabila kita ingin membahas gerak lurus beraturan, biasanya ini disingkat menjadi GLB. Dan yang gerak lurus berubah beraturan disingkat menjadi GLBB. Demikian pula pada suatu benda yang bergerak melingkar. Oke, kalau gerak lurus tadi itu, benda itu geraknya melurus. Ini saja. Sedangkan untuk gerak melingkar, benda nanti bergerak melingkar. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak melingkar beraturan, dan yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Kalau Anda mau memperdalam ini, nanti Anda boleh menyingkat ini menjadi GMB. Terus ini adalah GMBB. Dan yang gerak tidak beraturan itu boleh sembarang, jadi ke bawah dulu, ke atas, dan seterusnya. Ini termasuk gerak yang tidak beraturan. Nah, pada kesempatan ini kita akan konsentrasi khusus membahas masalah gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan apabila kecepatan yang dimiliki oleh benda itu adalah konstan. Kecepatan itu disimbolkan dengan V, kepanjangan dari velocity. Jadi kalau suatu benda itu kecepatannya konstan, artinya jarak yang ditempuh pada setiap satuan waktu itu tetap. Misalnya seperti ini. Jadi ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, jaraknya tetap. Berbeda dengan benda yang geraknya lurus tetapi tidak beraturan. Nanti jaraknya yang ditempuh setiap detik itu berbeda-beda. Detik pertama, detik kedua segini, detik ketiga segini, detik keempat, atau boleh lagi nanti menjadi pendek lagi. Nah, kita akan konsentrasi ke sini. Kalau ini kita tabelkan waktu terhadap jarak yang ditempuh. Misalnya ini adalah pada saat T sama dengan 0, waktu sama dengan 0, posisinya di 0. Kemudian pada saat 1, ini satuannya adalah detik atau sekon, jarak ini satuannya adalah meter. 1, 2, 3, 4, 5. Pada detik pertama, detik ke 0, posisi benda berada pada referensi. Jadi kalau 0 ini berarti dia berada pada referensi atau acuan. Kemudian pada detik pertama jaraknya 2 meter. Detik kedua jaraknya 4 meter. Detik ketiga 6 meter. Detik keempat 8 meter. Detik kelima 10 meter. Anda melihat bahwa pada setiap kenaikan 1 detik, pertambahan jaraknya selalu tetap 2 meter, 2 meter. 2 sampai ke 3 itu 1 detik, 4 ke 6 itu 2 meter, 3 ke 4 1 detik, 6 ke 8 itu juga 2 meter. Sehingga apabila Anda gambarkan sumbu X-nya itu sebagai waktu dalam satuan detik, kemudian sumbu Y-nya itu sebagai jarak yang ditempuh dengan satuan meter.
Kalau ini sekon, kalau ini adalah jarak. Pada detik ke 0 posisinya 0. Detik pertama posisinya di 2. Detik kedua posisinya di 4. Detik ketiga posisinya di 6. Detik keempat posisinya di 8. Detik kelima posisinya di 10. Ini kalau kita gambarkan begini, 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,10. Kita garis gitu, maka terbentuk suatu garis lurus. Ini garis lurus dengan beberapa parameter yang bisa kita baca di sini adalah: pertama, pada saat awal 0 maka benda itu berada di referensi. Kemudian kecepatannya bisa kita hitung dari slope dari grafik itu. Jadi kalau kita bisa mengambil ini sebagai delta S, kemudian ini sebagai delta T, maka kecepatan itu merupakan tangan arah. Jadi kalau ini arahnya adalah sudutnya yang dibentuk alfa, kecepatan itu sama dengan tangan alfa, yaitu delta S dibagi delta T. Dalam hal ini kita mengambil delta S itu berarti S2 min S1 bagi T2 min T1. S2 nya sama dengan 10, S1 nya 6 dibagi dengan waktunya adalah 5 dikurangi dengan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2 meter per detik. Ini kecepatan. Oke. Dari hubungan ini V sama dengan delta S dibagi delta T. Apabila awalnya itu di titik 0,0, orang juga biasa menyebut sebagai S dibagi dengan T. Sehingga pada gerak lurus beraturan ini kita katakan bahwa kecepatannya selalu konstan. Kecepatan yang konstan itu bisa ditunjukkan oleh kemiringan daripada kurva ini. Jadi alfa di setiap tempat itu sama. Di sini alfanya juga sama, ini sudutnya juga sama dengan alfa, sehingga apabila sudut kemiringan dari kurva ini tidak berubah, maka kecepatan dari benda konstan. Jadi maka kita bisa membalik persamaan ini bahwa S itu sama dengan V dikalikan dengan T. Makanya apabila misalnya ada soal, misalnya diketahui ini soal suatu benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik, tentukan jarak yang ditempuh setelah 5 detik. Nah, ini yang diketahui adalah kecepatan bagian ini. Kemudian atau ini. Kemudian yang kedua adalah waktunya, yaitu T. S itu adalah V dikalikan dengan T. Benda itu kecepatannya tetap 2 meter per detik. 1, 2. 2, kemudian tuh 2, 3, 4, 5 begini. Maka apabila benda itu bergerak lurus beraturan, jadi soalnya ini saya tambahi bergerak dengan kecepatan tetap, jadi kecepatannya tetap selama 5 detik itu, maka yang namanya jarak adalah V dikalikan T. V nya adalah 2, T-nya adalah 5, maka V dikalikan T itu adalah luas dari persegi panjang ini. Ini menyatakan sebagai S, berarti sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 meter. Jadi benda tadi sudah menempuh
jarak selama sepanjang 10 meter dalam tempo 2 detik itu. Saya kira ini penjelasan singkat tentang gerak lurus beraturan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.